Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi di segmen kita Kupas Tuntas. Di malam hari ini saya Muhammad Hasan Mutawakkil akan membahas tentang kurban, terutama di era PMK. Untuk kali itu pada malam hari ini kita ditemani oleh narasumber kita, guru saya Ustaz Ridwan Azali. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Di sini kita akan mengangkat tema berkurban di era PMK karena banyak dari teman-teman kita yang mengajukan pertanyaan tentang kurban khususnya di era PMK ini, Pak. Tapi sebelum membahas ke PMK, mungkin bisa dijelaskan kenapa kok kurban itu kok terjadinya di bulan Dzulhijjah dan bersamaan dengan Idul Adha? Kok gak terjadi di bulan-bulan lain seperti Muharram, Syawal? Kok cuma terjadi di bulan Dzulhijjah? Itu kisahnya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang saya muliakan pengasuh Pondok Pesantren Keramat beserta seluruh keluarga besar Santri Keramat yang saya banggakan dan semua pendengar dimanapun Anda berada yang saya hormati. Berkaitan dengan kurban, sebenarnya sudah ada pada segmen Kupas Tuntas di tahun lalu ya berkaitan dengan kurban. Tapi karena banyaknya permintaan di musim PMK, bagaimana ya kalau sudah di PMK ini sapi-sapi sudah banyak yang terjadi kena virus penyakit mulut dan kuku. Tapi tadi pertanyaan pertama, kenapa kok Kurban terjadi di kurban bulan itu Dzulhijjah? diadakan di bulan Dzulhijjah ya bersamaan dengan bulan haji. Oke gini, jadi kalau kita menanyakan asal muasalnya ini itu tidak lepas dari kisahnya Nabi Ibrahim bersama putra-putranya. Kalau kita menilik sejarah dari kisah dari satu kitab di kitab Tarikhut Obari yang sekitar ada 11 juz. Di juz pertama itu panjang berbicara tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Kalau kita baca semuanya yo banyak ya, karena ada berpuluh-puluh lembar berbicara tentang kisahnya Nabi Ibrahim bersama putra-putranya. Tapi kalau kita mau menarik kesimpulan, setidaknya ada 3 hal ya dari kisah itu yang berkaitan dengan haji dan kurban ini. Lah yang pertama, ketika Nabi Ibrahim baru punya putra Nabi Ismail, Siti Hajar istri Nabi Ibrahim beserta Nabi Ismail ini diajak untuk ke Makkah dari tanah Sam, diajak ke Mekah karena diperintahkan untuk membangun Ka'bah. Lah saat nyampe di sana setelah membangun tenda, ternyata Nabi Ibrahim disuruh kembali untuk bertemu umatnya dan meninggalkan keduanya, Siti Hajar bersama Nabi Ismail. Lah ternyata Nabi Ismail ini nangis kehausan, nangis yang begitu kuat dan tidak bisa terhenti, sehingga Siti Hajar ini harus mencari air di tanah yang gersang yang tidak ada air, gurun pasir. Akhirnya terjadi kayak mendengar percikan air di sofa, datang ke sofa, kayak di marwah datang ke marwah. Dan ini terjadi 7 kali yang menjadi salah satu kisah sa'i. Sampai 7 kali gak nemu air. Lah kembalilah ke Nabi Ismail, ternyata Nabi Ismail sudah berhenti nangisnya.
Ternyata sudah menemukan air di sebelah. Lah itu yang mengakibatkan asal muasalnya air Zam-Zam sampai hari ini. Dan itu kisah yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ismail itu sudah mulai agak besar ya, sudah anak-anak, dan ini Nabi Ibrahim punya perintah melalui mimpinya untuk menyembelih putranya. Kalau kita mendengar cerita-cerita ini kan yang disembelih adalah, yang diperintahkan untuk sembelih adalah Nabi Ismail. Tapi kalau di Tarikh Tabari itu ada banyak riwayat yang diperintah itu malah Nabi Ishak begitu, Nabi Ishak. Cuma ada beberapa riwayat juga yang lebih lengkap itu memang Nabi Ismail begitu. Nah, Nabi Ismail ini yang disuruh sembelih, dan setelah menceritakan ke Siti Hajar dan putranya mau itu disembelih kalau memang itu perintah dari Allah. Ya, ternyata setelah perjalanan mau menyembelih kok ada gangguan dibisikin setan untuk ragu dari perintah Allah itu. Akhirnya dengan sikap Nabi Ibrahim itu lalu melempar batu ke arah setan yang membisik. Lah itu terjadi sampai sekarang menjadi sebuah kisah lempar jumroh dan seterusnya. Lah itu kisah yang kedua. Lah kisah yang ketiga ini ketika Nabi Ismail sudah remaja baru diperintah untuk membangun Ka'bah. Lah inilah yang lalu setelah membangun Ka'bah, Nabi Ismail yang megangin batu Hajar Aswad, dan setelah selesai itu baru diperintah untuk haji umatnya itu terjadi itu di 8 Dzulhijjah, dan sampai terjadi perintah untuk mendistribusikan air Zam-Zam itu sampai dikatakan tarbiyah. Lah 3 hal ini yang mengakibatkan terjadinya kaifiyah haji saat ini gitu. Lah artinya ketika kayak begitu kaifiyah haji yang hari ini terjadi itu minhoso isi dari kehususan untuk umat Muhammad yang kayak begini. Kalau ibadah hajinya itu sejak dahulu sudah ada. Nabi Adam pun sudah dikatakan sudah berhaji 40 kali. Dan ini semua dalam riwayat itu semua nabi itu haji. Ada yang hilaf yang mengatakan kecuali 2 nabi yang tidak haji. Lah ini artinya bahwa haji sebelum Nabi Muhammad, Nabi Adam dan sebagainya ini beda. Tidak seperti hajinya yang sekarang. Kalau sekarang ini memang lebih ke kisahnya Nabi Ibrahim. Lah disitulah kenapa kurban itu berada di bulan Dzulhijjah ini begitu. Dan ini adalah kisah yang luar biasa, pengorbanan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya, terus lalu ternyata putranya juga sanggup merelakan. Dengan kerelaan itu lalu oleh Allah diganti dengan domba, dengan hibah. Itulah karena ini maka ini menjadi kisah yang inspiratif yang perlu ditauladani, dan makanya lalu udhiyah ini menjadi salah satu kesunatan yang besar fadilahan, sebagaimana sudah dijelaskan di tahun sebelumnya di Kupas Tuntas. Begitu saya kira itu kisah. Karena hubungan dengan haji dan kisah Nabi Ibrahim sudah sangat erat, makanya terjadi di bulan Dzulhijjah. Ya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin lanjut ke pembahasan yang pertama Pak, tentang PM. Nah, di zaman akhir-akhir ini sering terjadi penyakit yang namanya PMK, penyakit mulut dan kuku ya, yang menyerang hewan-hewan kurban seperti sapi dan kambing. Ini ada dari teman kita yang menanyakan, Pak, bagaimana hukum berkurban dengan hewan yang sudah terjangkit PMK tadi? Hukum berkurbannya sah atau tidak?